Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi Lamaga di podcast Siniar Mono Stereo. Bentar, minum dulu. Oke. Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, semoga lagi dalam kondisi sehat walafiat ya. Atau kalau misal ada teman yang lagi sakit, semoga sakitnya jadi penggugur dosa. Amin. Sesuai dengan judul podcast kali ini, jadi kita nggak akan terlalu melebar ke satu hal yang terlalu dalam. Nah, saya mulai cerita waktu minggu kemarin saya ketemu sama teman saya. Jadi kita itu temenan dari SMP, baru ketemu lagi. Jadi tukar cerita, kemudian sampai pada akhirnya dia curhat. Dia nanya ke saya, "Di, cara ngilangin rasa gak nyaman terhadap diri sendiri itu gimana ya?" Terus saya tanya balik, apa sebenarnya yang bikin gak nyaman? Ya, saya tuh kadang-kadang juga bingung apa yang bikin gak nyaman. Tapi yang paling ngerasa bikin gak nyaman tuh ketika lihat temen yang dulunya udah bareng-bareng kita, udah misalkan ketika dia susah kita bantu, sekarang ketika dia sukses dia udah lupain kita. Kira-kira begitu jawabannya. Semoga dia gak denger podcast ini. Nah, mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast ini juga pernah ngerasa hal yang sama. Lihat teman-teman lain udah kerja di sini, udah jadi ini, udah punya ini, udah sukses. Hal yang kayak begitu mungkin bisa bikin kita resah, bikin kita gak nyaman, malah sampai bisa ngebandingin diri kita dengan teman kita. Hal yang kayak begitu malah membuat kita semakin jenuh, teman-teman. Kita udah ngebandingin diri kita sama orang lain aja, itu kita udah gak cinta sebenarnya sama diri kita sendiri. Kenapa kita harus belajar mencintai diri kita sendiri? Itu salah satu bagian sebenarnya dari cara untuk mengelola stres, mengelola rasa ketidaknyamanan. Ketika kita udah mematok kebahagiaan itu seperti ini, seperti itu, dan kita gak mencoba membuat bahagia itu dari dalam dengan cara bersyukur, dengan cara mencintai diri kita sendiri, disitulah kita akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan sebenarnya, teman-teman. Mungkin ketika kita lihat teman-teman kita yang udah sukses, kayak bahasa yang keluar tuh, dia udah seneng ya, dia udah sukses ya, dia udah bahagia ya. Sejatinya itu gak secara murni bahwa semua orang yang sukses itu, semua orang yang kerja di sini maupun di situ itu benar-benar bahagia, teman-teman. Kita gak bisa mematok atau menilai kebahagiaan itu hanya melalui apa yang kita lihat. Kebahagiaan itu dirasakan. Belum tentu orang yang kita lihat tiap hari ceria, orang yang kita lihat tiap hari ketawa, gak ada masalah, atau hidupnya enteng-enteng aja. Kita hanya gak tahu apa yang sedang dilewatinya. Kita gak tahu, mungkin kalau misalkan dia di luar mungkin happy, pas balik ke rumah nangis.
Jadi kita nggak perlu membuat diri kita sangat merasakan ketidaknyamanan hanya karena kita nggak bisa dapat seperti orang lain. Apa yang sedang kita jalani sekarang, apa yang sedang kita lewatin sekarang, ikhlas teman-teman. Kalaupun kita nggak bisa sendiri buat ngelewatinya, kita punya Tuhan yang bisa kita bagi cerita tanpa harus bagi cerita ke orang lain. Sejatinya mungkin ketika kita cerita ke teman kita, kalau nggak sesuai ekspektasinya kita tuh, pasti kita bilang ke diri sendiri kayak, percuma ya cerita ke orang ini, percuma ya cerita ke ini, dia nggak ngerti. Ya emang nggak semua orang ngerti dengan kondisi kita teman-teman. Nggak semua hal juga harus kita ceritakan ke orang lain. Penolong nomor satu diri kita ketika terjadi kesusahan itu, ya yang ada bareng kita. Kita bisa cerita ke Tuhan. Ada hal yang bikin kita nggak nyaman. Kita nyari cara buat gimana caranya kita bisa nyaman. Tapi ingat, tidak semua hal yang bikin kita nggak nyaman itu artinya kita selesai. Kita udah mungkin kayak nggak becus untuk hidup. Kita mungkin ngerasa kayak, wah, hidup gini-gini aja. Hidup nggak gini-gini aja teman-teman. Banyak hal yang masih bisa kita syukuri kok. Kita ketemu dengan orang-orang, kita ketemu dengan orang yang kita sayang, keluarga dekat kita, atau teman-teman kita. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita bercermin, melihat muka kita, melihat diri kita sendiri, itu udah suatu hal yang bisa sangat kita syukuri teman-teman. Kalau kita nggak bisa bantu diri kita sendiri, kenapa kita ngarepin orang lain bantu diri kita? Kita nggak bisa ngarep buat setiap orang ngerti dengan kondisi kita. Sejatinya manusia itu nggak akan ngerti kalau mereka nggak pernah di posisi yang sama. Jadi berhentilah berharap bahwa orang lain bakal ngerti dengan kondisi kita. Kita yang harus bantu diri kita untuk tetap kuat. Jadi hal yang bisa bikin kita nyaman ketika kita merasakan ketidaknyamanan itu berdamai dengan diri kita sendiri. It's okay misalkan teman-teman kita mungkin udah sukses duluan. Gak apa-apa, itu rezeki mereka. It's okay kalau misalkan kita lagi sedih sekarang, karena sedih itu perasaan emosional yang wajar. It's okay kalau kita ngerasa gak ada yang sayang. Seenggaknya kita harus sayang sendiri sama diri kita. It's okay kalau misalkan gak ada yang ngerti, karena sejatinya kita yang harus ngerti diri kita sendiri. Kita nggak kalah, kita cuma lelah. Kita nggak boleh nyerah. Masih banyak hal-hal yang harus kita lewatin. Dan kita mau berhenti sekarang? Selemah itukah? Saya yakin dan percaya bahwa hidup yang tidak diuji tidak layak buat dijalani. Kalau nggak salah waktu itu seorang penulis Pidi Baik, dia ngomong kalau di sekolah tuh beda sama di kehidupan realitas. Di kehidupan sekolah kita diajar dulu
baru dikasih masalah. Ketika di kehidupan kita dikasih masalah dulu, baru kita akan belajar. Jadi gimana caranya teman-teman sekarang? Ayo bantu diri sendiri. Kayak di podcast sebelumnya yang saya bilang, kalau bukan diri kita sendiri, kita mau ngarapin orang lain. Orang lain aja tuh nggak mungkin ngerti di posisi kita tuh kayak mana rasanya. Tetap semangat teman-teman, gak boleh nyerah. Kalau capek ya istirahat. Gak ada hal yang harus dikejar mati-matian juga. Gak ada hal yang harus didapetin sekarang-sekarang juga. Semua ada prosesnya. Dan kalaupun Tuhan berkehendak untuk datangin langsung atau rezeki kita, itu gak bakal salah orang teman-teman. Jadi yakin. Yang penting kita udah berusaha. Mulai sekarang kita cari cara gimana bisa kita nyaman. Mulai belajar gimana caranya kita bisa bersyukur. Dari hal kecil, ketika kita bisa minum, ketika kita bisa makan, ketika kita bisa mandi, ketika kita bisa tidur nyenyak di atap, di bawah atap, ketika kita nggak kepanasan, nggak kedinginan. Hal sekecil apapun itu bisa disyukuri teman-teman. Jadi jangan pernah selalu ngerasa bahwa hidup merupakan suatu penderitaan. Enggak gitu. Itu udah mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nih, kalau capek terhadap apa yang lagi dijalanin sekarang, capek sama hidup, ya istirahat. Mungkin bisa tidur, mungkin bisa ambil waktu, mungkin buat diri sendiri. Mungkin bisa keluarkan semua tuh pada saat lagi doa. Yang penting jangan pernah mikir untuk berhenti, untuk nyerah. Ingat, kamu gak kalah, kamu cuma lelah. Saya Aldi Lamaga. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya kali ini. Tetap semangat. See you.